dengan NIM 00021182530007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dan juga menjelaskan materi mengenai perbandingan forum berbicara kritis seperti diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, juga debat, dan juga akan menjelaskan mengenai rancangan kegiatan ilmiah. Nah, saja di sini saya akan menjelaskan forum berbicara kritis yang pertama, yaitu ada diskusi panel. Nah, diskusi panel itu sendiri adalah kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa penulis ahli untuk membahas suatu topik dan memberikan berbagai sudut pandang kepada audiens dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang suatu permasalahan yang akan dibahas dan ditinjau dari berbagai atau beberapa aspek melalui diskusi tersebut. Nah, biasanya diskusi panel ini terdiri dari 3-6 orang panelis ahli, 1 moderator, penulis, juga peserta yang berkarakteristik umumnya itu pasif. Dalam diskusi panel, moderator itu bertugas untuk menyampaikan tema diskusi, mengatur jalannya acara diskusi, serta menjadi penengah antara penulis juga peserta. Nah, diskusi panel ini bersifat semi formal hingga formal dan diharapkan untuk menambah wawasan, menambah pengalaman yang mendalam mengenai suatu topik dari berbagai perspektif ahli yang dibahas di dalam diskusi panel tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai seminar. Nah, seminar itu sendiri adalah kegiatan atau pertemuan para ahli dipimpin oleh maha guru dengan tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, informasi, atau gagasan dari para ahli tersebut pada peserta, untuk peserta seperti itu. Nah, biasanya seminar ini berisikan pembicara 1-3 orang, moderator, dan tentunya juga memiliki peserta seminar. Dalam seminar, moderator ini berperan untuk mengatur jalannya presentasi dan juga sesi diskusi dalam kegiatan seminar tersebut. Nah, seminar ini bersifat formal dan diharapkan untuk mendapatkan dan memperdalam ilmu dari berbagai pengetahuan dan juga menghasilkan pertukaran pengalaman dalam kegiatan seminar. Nah, selanjutnya mengenai konferensi. Konferensi sendiri itu adalah pertemuan pikiran yang bertujuan untuk merundingkan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama dengan tujuan untuk melakukan pertukaran gagasan, pengetahuan, juga pengalaman di antara para peserta seperti itu. Nah, konferensi ini juga bertujuan untuk memperluas jaringan profesional dan mengidentifikasikan solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Nah, biasanya konferensi ini pada pertemuan kecil melibatkan beberapa atau puluhan peserta saja, tetapi pada skala besar seperti konferensi internasional itu biasanya melibatkan puluhan bahkan ribuan peserta seperti itu. Nah, dalam konferensi moderator itu berperan untuk mengatur dan sebagai pemimpin sesi yang mengatur alur diskusi dalam kegiatan konferensi. Nah, konferensi ini teman-teman, jika formalitasnya itu sangatlah formal dan diharapkan audiens itu memperoleh pemahaman yang lebih luas dari berbagai sudut pandang terhadap topik yang dibahas. Nah, selanjutnya mengenai simposium. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simposium itu adalah pertemuan yang menghadirkan beberapa ahli atau pembicara yang menyampaikan atau mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu yang akan dibahas dengan tujuan untuk memaparkan beberapa aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan atau topik. Nah, biasanya simposium ini terdiri dari pembicara atau penyaji yang terdiri dari beberapa ahli, 3-4 ahli, juga terdapat moderator dan audiens yang karakteristiknya itu aktif, teman-teman. Nah, dalam simposium itu moderator berperan dalam memimpin, mengatur alur, juga memastikan diskusi ahli itu berjalan secara terstruktur. Simposium ini juga bersifat formal dan diharapkan
audiens itu mendapatkan pemahaman terhadap suatu topik yang dibahas dalam simposium. Selanjutnya adalah kolokium. Nah, kolokium itu adalah forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari proses tugas akhir. Nah, kolokium ini bertujuan untuk menguji kesiapan mahasiswa terhadap penelitian yang sedang mahasiswa itu sendiri lakukan. Biasanya kolokium ini terdiri dari pemimpin sidang, moderator, pembakal atau penyaji, juga peserta akademik atau audiens yang menonton kolokium tersebut. Kolokium ini moderatornya bertugas sebagai pemimpin jalannya diskusi, mengatur waktu tanya jawab, memberi kesempatan bagi peserta yang bertanya, juga menjaga diskusi agar tetap tertib dan fokus. Kolokium ini bersifat semi formal hingga formal dan diharapkan untuk memperoleh kritik dan masukan dari program studi agar mahasiswa tuh penelitiannya tuh lebih sempurna seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu debat. Nah, debat itu sendiri adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan yang logis dan mempertahankan alasan tersebut. Nah, tujuan dari debat adalah untuk seperti yang telah dijelaskan, untuk mempertahankan pendapat melalui argumen yang logis. Jumlah dan karakteristik pesertanya itu terdiri dari 2 tim yang masing-masing terdiri dari 2 sampai 3 orang atau individu dengan posisi pro dan kontra. Biasanya moderator itu berfungsi atau memimpin jalannya kegiatan debat dan membuat para pendengar atau penonton itu memahami aturan debat juga menjaga ketertiban dalam debat tersebut. Nah, debat ini bersifat formal dan diharapkan kesimpulan atau penilaian terhadap argumen yang paling kuat. Selanjutnya adalah komponen 2 mengenai rancangan kegiatan ilmiah dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Saya memilih forum ilmiah. Alasan saya memilih forum seminar. Alasan saya memilih seminar adalah karena seminar itu menurut saya merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang efektif untuk membahas suatu topik secara bersama. Nah, melalui seminar ini peserta itu dapat memperoleh informasi dan mendapatkan wawasan baru dari narasumber yang menyampaikan materi. Nah, struktur acara yang diusulkan kurang lebih 3 jam dengan 3 sesi, yaitu pembukaan berdurasi 15 menit seperti sambutan panitia atau sambutan pimpinan fakultas. Yang kedua yaitu penyampaian materi. 3 sesi. Sesi pertama pengantar materi, sesi kedua menjelaskan materi dan tentang implementasi AI, dan sesi ketiga yaitu menjelaskan tantangan, juga memberikan solusi terkait etika penggunaan AI dalam pendidikan. Nah, dalam sesi ketiga yaitu ada diskusi dan tanya jawab berdurasi 45 menit. Nah, peserta itu diberikan kesempatan dan dipersilakan untuk bertanya dan berdiskusi dengan narasumber itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu penutup berdurasi 15 menit, yaitu penyampaian kesimpulan, ucapan terima kasih, dan juga penutupan kegiatan oleh moderator. Tentu saja kegiatan ini mendapatkan atau akan terjadinya potensi tantangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangannya dan juga mengatasinya. Yang pertama yaitu adalah kurangnya pemahaman peserta mengenai AI. Nah, solusi yang dapat diberikan itu adalah memberikan materi pengantar terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kendala teknis seperti jaringan internet atau perangkat. Nah, solusinya adalah menyiapkan peralatan cadangan atau melakukan pengecekan secara teknis sebelum mulainya acara. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi peserta yang kurang aktif. Nah, moderator itu bisa memancing peserta untuk berdiskusi